Halo teman-teman, Halo, Halo. Halo. hari ini kita mau ngapain? hari ini kita mau bikin percobaan nih. Percobaan apa tuh, Jen? Percobaan laju reaksi. Laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk persatuan waktu. Laju reaksi itu memiliki kecepatan reaksi yang beragam. Ada reaksi yang memiliki kecepatan yang cepat dan juga yang lambat. Dan juga laju reaksi dapat ditemukan di mana-mana di kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang cepat itu kompor dan tabung gas ya? Dan yang lambat itu proses besi berkarat ya kan? Bener banget Laras Alex, laju reaksi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Faktor yang pertama adalah konsentrasi pereaksi atau reaktan. Reaktan dengan konsentrasi yang lebih tinggi, jumlah partikel akan lebih banyak dan menyebabkan tumbukan antara partikel yang lebih banyak pula. Yang kedua adalah luas permukaan benda. Jika suatu zat dengan fase padat bereaksi, hanya partikel atau molekul yang ada di permukaan zat tersebut yang bereaksi, sedangkan partikel yang berada di bagian dalam tidak dapat bereaksi. Dan yang ketiga, suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, nilai laju reaksi akan menjadi lebih tinggi dan begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh suhu terhadap energi kinetik partikel. Suhu yang lebih tinggi, pergerakan molekulnya akan lebih cepat sehingga tumbukan antar molekulnya lebih banyak karena energi kinetik molekul yang bertambah. Lalu yang terakhir adalah katalis. Katalis merupakan suatu zat yang dapat membantu suatu reaksi berlangsung menjadi lebih cepat dengan menurunkan energi aktivasi reaksi dengan mencari jalan lain reaktan bereaksi. Jika katalis ditambahkan ke dalam reaksi, energi penghalang akan menjadi lebih kecil sehingga proses terjadinya reaksi pun akan menjadi lebih cepat. Nah, sekarang untuk memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yuk kita simak percobaan-percobaan berikut. Semuanya, kita akan membuat percobaan 1A, yaitu laju reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Ini adalah alat dan bahannya: botol plastik, balon, soda kue, spidol, sorong, dan cuka. Langkah pertama adalah menandai 3 botol plastik menggunakan spidol agar botol-botol tersebut tidak tertukar. Setelah ketiga botol ditandai, langkah selanjutnya adalah menuangkan cuka ke dalam botol plastik dengan volume yang sama. Setelah menuangkan cuka, langkah selanjutnya adalah memasukkan 1 sendok soda kue ke dalam balon yang pertama. Selanjutnya memasukkan 2 sendok soda kue ke dalam balon yang kedua. Lalu masukkan 3 sendok soda kue ke dalam balon yang ketiga. Setelah memasukkan soda kue, langkah selanjutnya adalah memasukkan ujung balon ke ujung botol secara kuat. Lalu kita masukkan soda kue ke dalam botol dan kita amati dan hitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk balon tersebut mengembang. Balon yang menggunakan 3 sendok soda kue lebih cepat menggelembung daripada balon yang hanya menggunakan 1 sendok soda kue. Selanjutnya, mari kita coba percobaan 1B yang juga dipengaruhi oleh konsentrasi. Alat dan bahan yang kita perlukan pertama adalah cuka. Kedua, kita punya 3 buah mangkuk yang ukurannya sama besar. Lalu yang ketiga adalah cangkang telur. Keempat, kita punya gelas ukur. Dan juga yang terakhir adalah air. Di mangkuk yang pertama akan kita isi dengan cuka murni sebanyak 150 ml.
Ketika sudah diukur sebanyak 150 ml, sekarang kita tuangkan cuka murninya ke dalam mangkuk yang tadi sudah kita sediakan. Untuk mangkuk yang kedua, akan kita isi dengan cuka yang sudah diencerkan dengan air dengan perbandingan cuka banding air seberangan 1:1. Sekarang kita masukkan 75 ml cuka. Dan juga 75 ml air. Setelah diukur, sekarang mari kita masukkan ke dalam mangkuk yang sudah disediakan. Untuk mangkuk yang ketiga, kita akan kembali mengencerkan cuka, tetapi dengan perbandingan cuka banding air sama dengan 2:1. Kita masukkan 100 ml cuka dan juga 50 ml air. Masukkan cuka yang tadi sudah diencerkan ke dalam mangkuk yang sudah disediakan. Sekarang kita akan masukkan cangkang telur yang sama besarnya ke dalam mangkuk-mangkuk yang tadi sudah kita sediakan. Dan juga diukur dengan stopwatch agar kita tahu waktu yang dibutuhkan agar cangkang-cangkang telur tersebut terlarut. Setelah dimasukkan, kita diamkan. Jadi di percobaan kali ini, di mangkuk pertama yang berisi cuka murni, setelah 47 menit dan 53 detik, cangkang telurnya terlarut seperti ini. Di mangkuk yang kedua, yang berisi cuka dan air, perbandingannya 1:1, setelah 1 jam, 2 menit, dan 12 detik, cangkang telurnya terlarut seperti ini. Di mangkuk ketiga, yang berisi cuka dan air dengan perbandingan 2:1, setelah 53 menit 23 detik, cangkangnya seperti ini. Jadi kesimpulannya, laju reaksi itu dipengaruhi juga oleh konsentrasi zat. Dan yang cukanya lebih banyak, seperti di mangkuk pertama ini, dia jadinya larutnya lebih cepat telurnya. Dan juga di mangkuk ketiga yang perbandingan cuka dan airnya 2:1, itu dia juga lebih cepat larut daripada yang ini yang perbandingan cuka dan airnya 1:1. Terima kasih. Oke, sekarang kita bakal ngelakuin percobaan kedua, yaitu laju reaksi yang dipengaruhi oleh luas permukaan. Alat dan bahan yang kita butuhkan pertama-tama ada gelas ukur, lalu ada tablet CDR, kita juga ada 3 buah gelas, kemudian ada air mineral, dan juga kita ada pisau, plastik, dan ulekan. Untuk percobaan di gelas pertama, kita membutuhkan stopwatch, air mineral, gelas ukur, dan juga 1 keping tablet CDR. Sekarang kita membutuhkan 100 ml air, ukur dengan menggunakan gelas ukur yang tadi sudah disediakan. Ketika sudah diukur 100 ml, tuang ke dalam gelas. Lalu kita akan masukkan 1 keping tablet CDR dan diukur menggunakan stopwatch untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk CDR tersebut larut. Untuk gelas yang kedua, kita juga menggunakan 1 keping tablet CDR, tetapi dipotong-potong menjadi 4 bagian. Lalu kita juga membutuhkan 100 ml air, lalu tuang ke dalam gelas, dan masukkan 4 potongan tersebut secara bersamaan dan diukur waktunya. Gelas
gelas yang ketiga, kita juga menggunakan 1 keping tablet CDR. Tetapi bedanya sekarang, 1 tablet ini akan kita gerus menggunakan ulekan sampai dia menjadi bubuk. Siapkan juga 100 ml air. Tuang airnya ke dalam gelas. Dan sekarang akan kita masukkan 1 keping tablet CDR tadi yang sudah digerus menjadi bubuk halus. Dan juga dihitung waktunya menggunakan stopwatch. Jadi hasil dari percobaan kali ini di gelas pertama yang melarutkan 1 tablet gula CDR yang terlarut dalam waktu 48 detik 58 ml. Di gelas yang kedua yang melarutkan 1 tablet CDR yang dipotong menjadi 4 bagian terlarut dalam waktu 38 detik 63 ml. Di gelas yang ketiga yang dimasukkan 1 tablet CDR yang digerus terlarut dalam 1 menit 2 detik 1 ml. Jadi kesimpulan luas permukaan berpengaruh terhadap laju reaksi seperti yang kita lihat di gelas yang kedua yang sudah dipotong menjadi 4 bagian sehingga luas permukaannya lebih luas daripada yang tidak dipotong menjadi lebih cepat. Tadinya saya memprediksi bahwa gelas yang ketiga akan lebih cepat dibanding gelas yang kedua, tetapi ternyata dia lebih lama larut dibanding yang lain karena dia mengapung di atas air, jadi lebih susah untuk larut. Sekian percobaan kedua, terima kasih. Sekarang lanjut ke percobaan ketiga. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan ketiga, yaitu laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu. Alat dan bahan yang diperlukan pertama ada 3 buah gelas, air panas, air dingin, air normal, dan juga tablet CDR. Untuk gelas yang pertama, kita akan menggunakan air panas. Tuang air panas ke dalam gelas, dan juga kita masukkan 1 keping tablet CDR. Diukur waktunya menggunakan stopwatch. Untuk di gelas kedua, kita akan menggunakan air normal. Masukkan air ke dalam gelas, dan juga kita masukkan 1 keping tablet CDR. Waktunya diukur menggunakan stopwatch. Terakhir, di gelas yang ketiga kita akan menggunakan air dingin. Tuangkan air dingin ke dalam gelas. Lalu masukkan 1 keping tablet CDR dan dihitung menggunakan stopwatch. Jadi kesimpulannya, suhu sangat mempengaruhi laju reaksi. Suhu yang lebih tinggi dapat melarutkan tablet CDR lebih cepat dibanding suhu yang rendah. Sekian percobaan ketiga, lanjut ke percobaan selanjutnya. Selanjutnya dalam percobaan keempat, yaitu laju reaksi yang dipengaruhi oleh katalis. Di sini alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pemutih, lalu kita juga membutuhkan 3 wadah, kita membutuhkan kawat seperti ini 3 buah, lalu kita juga membutuhkan cuka. Sekarang di mangkok yang pertama kita masukkan cuka.
Lalu di mangkuk yang kedua, kita masukkan cairan Porstek. Di mangkuk yang ketiga, kita masukkan campuran dari cairan Porstek dan juga cuka. Sekarang kita masukkan 3 kawat yang tadi sudah disiapkan ke dalam mangkuk dan juga diukur dengan stopwatch. Setelah didiamkan selama kurang 12 detik, ini adalah hasil dari mangkuk pertama, hasil dari mangkuk kedua, dan juga ini hasil dari mangkuk ketiga. Dalam percobaan 7 menit 12 detik ini, kita mendapatkan hasil bahwa Porstek dapat mengkorosikan lebih cepat daripada larutan campuran Porstek dan cuka dan larutan cuka. Terima kasih. Nah, begitulah percobaan-percobaan kita. Gimana pendapat kalian, guys? Wah, ternyata memang benar ya, laju reaksi bisa ditemukan di mana-mana, dan faktor yang mempengaruhinya bisa dibuktikan dengan hal yang sederhana ya. Oke, sekian percobaan kita. Semoga membantu dan bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you. Thank you. Dadah.